يوفق لنا في الدين في دعاءكم في سبحان الله ولا وجه شيخنا جمع مسلم والشهر يا ولد والد الله يوم كان يسنى على كل حال ما شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وعلوم الصالحين وعلومكم في الدارين آمين. فرع في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إليه. Artinya ini satu furu atau cabang pada menyatakan ziarah orang yang di dalam surga itu akan Tuhan mereka itu tabaraka wa ta'ala, dan menyatakan kelakuan melihat mereka itu kepada Tuhan mereka itu yang amat elok dan yang amat mulia yang tiada sesuatu seumpamanya itu. Adapun kelakuan atau keadaan ziarah orang yang di dalam surga akan Tuhan mereka itu, maka yaitu kata Sayyiduna Ali radhiyallahu an, idza sakana ahlul jannah atahum malak fayaqul innallaha ya'murukum an tazuruhu fayastami'una fayamurullahu ta'ala Daud alaihi salam ayarfa'u sautah bitasbih wa tahlil thumma tudau ma'idatul khuldi. Qala ya Rasulullah wa ma ma'idatul khuldi? Qala zawiyatun min zawayaha awsa'u mimma bainal masyriq wal maghrib fayatma'un wa yusqawna wa yuksawna thumma yaqulun lam yabqa illa an-nadar ila wajhi rabbina azza wa jalla fatajalla lahum fayakhiruna sujada fayuqalu lahum lastum fi dari amal innama antum fi dari jaza fayazuruna rabbahum fil jumu'ati marratain. Apabila telah diam segala orang yang isi surga di dalam surga, maka datang akan mereka itu oleh malaikat, maka ia malaikat itu berkata bahwasanya Allah Ta'ala itu menyuruh akan kamu bahwa sekalian kamu itu ziarahi akan dia atau mendatangi Allah. Maka berhimpun mereka itu sekalian, maka menyuruh Allah akan Nabi Daud alaihi salam, maka ia mengangkatkan suaranya dengan mengucap tasbih dan mengucap tahlil, yakni berzikir. Maka berzikir sekalian mereka itu bersama-sama dengan Nabi Daud alaihi salam, serta mengangkatkan suaranya yang amat keras dan baik suaranya itu. Kemudian maka ditaruhkan di hadapan mereka itu akan beberapa hidangan yang bernama hidangan al-khuldi. Maka sembah sahabat, ya Rasulullah, apakah rupa hidangan itu yang bernama khuldi itu? Ma'idatul khuldi itu apa? Kayak apa? Ujar sahabat kepada Nabi. Maka sabda Nabi SAW, hidangan atau ma'idatul khuldi adalah satu penjuru daripada penjurunya itu sekira-kira luasnya seperti barang yang antara masyrik
timur dan maghrib barat. Dan adalah di dalamnya itu sekalian warna makanan yang indah-indah dan yang sedap-sedap yang tiada pernah dirasa di dalam dunia ini. Maka makan mereka itu akan sekalian makanan yang di dalamnya itu kemudian. Maka diberi minum mereka itu akan beberapa minuman yang indah-indah yang terlebih sedap yang ada di dalamnya itu. Kemudian maka diberi pakaian mereka itu dengan segala pakaian yang indah-indah yang elok-elok. Maka berkata sekalian mereka itu tiada tinggal nikmat yang di dalam surga itu melainkan nikmat melihat akan muka Tuhan kami Azza wa Jalla. Tidak ada nikmat yang paling nikmat bagi orang dalam surga, bagi kami yang sudah masuk surga ini, kecuali bisa melihat zat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu tajalli Tuhan Azza wa Jalla itu bagi mereka itu. Maka pada ketika itu tersungkur mereka itu, padahal sujud sekalian mereka itu akan Tuhan. Maka dikatanya bagi mereka itu, bukanlah kamu pada ketika ini di dalam negeri berbuat amal, hanya saja adalah negeri nikmat sebagai balasan amal kamu dahulu itu. Maka ziarah sekalian mereka itu di dalam satu Jumat itu akan Tuhan mereka itu 2 kali. Fayukshaful hijab fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Maka terbuka segala dinding di dalam surga itu. Maka melihat mereka itu akan muka Tuhan mereka itu yang layak bagi ketuhanannya itu. Maka tiada diberi mereka itu sesuatu yang terlebih kasih kepada mereka itu daripada melihat Tuhan mereka itu. Dan tiada antara segala kaum yang di dalam surga dan antara bahwa melihat kepada Tuhan mereka itu melainkan selendang kebesaran Tuhan mereka itu di atas muka kebesarannya itu yang di dalam surga, yang bernama Jannatu Adan, surga Adan. Maka apabila mengangkatkan mereka itu akan kepala, maka melihat akan Tuhan mereka itu, maka ketika itu berfirman ia tu Allah bagi mereka itu dengan katanya, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Yaitulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, Salamun qaulam min rabbir rahim. Artinya adalah bagi ahli surga itu salam sebagai ucapan daripada Tuhan yang mengasihani akan hambanya. Pada ketika mereka itu melihat akan Tuhan mereka itu di dalam surga yang bernama Jannatu Adan itu, maka tiada berpaling mereka itu kepada sesuatu daripada barang yang mereka itu di dalamnya, daripada beberapa nikmat yang di dalam surga itu, selama mereka itu di dalam melihat akan Tuhan mereka itu, hingga terdinding ia daripada mereka itu. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Abdul Asy'arani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Kashful Ummah an Jami'il Ummah akan beberapa hadis ini. Dan lagi ia berkata, wa fi riwayah aidan sarafan nas sa'idar rabb tabaraka wa ta'ala kursiyah fatas'adu ma'ahul anbiya wasyuhada wassiddiqun. Dan di dalam riwayat lain, maka apabila berpaling segala manusia daripada ziarah akan Tuhan mereka itu, maka naik kebesaran Allah Ta'ala dan ketuhanan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu di atas kursi kerajaannya. Maka naik sertanya itu segala anbiya, segala nabi-nabi, dan segala syuhada, orang yang mati syahid, dan segala aulia yang arifin dan yang siddiqin. Dan lagi kata Syekh Abdul Sya'rani rahimahullah dalam kitab yang bernama Al-Yawaqit wal Jawahir fi bayani aqaidil akabir, fa in qila fa kam marrah yazurul abdu rabbah fi kulli yawm, fal jawab kama qala Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, inna ziyarata kulli abdin rabbah fil jannah yakunu ala qadri salatih, kama anna ru'yatul abdi li rabbi takunu ala qadri huduri ma'a fi salatih. Maka jikalau dikata oleh seseorang, maka beberapa kali ziarah seseorang hamba Allah itu akan Tuhannya di dalam tiap-tiap hari dalam surga. Berapa kali sehari?
hamba itu bertamu Tuhan di dalam surga? Maka jawabnya seperti yang dikata akan dia oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah di dalam kitabnya yang bernama Al-Futuhatul Makkiyah, bahwa ziarah tiap-tiap hamba akan Tuhannya di dalam akhirat itu adalah sekedar sembahyangnya di dalam dunia ini. Nah, kayak apa banyaknya sholatnya di dalam dunia, kayak itulah kadar inya kena banyak bertamu Tuhan di dalam surga. Seperti bahwasanya melihat seorang hamba akan Tuhannya di dalam surga itu adalah atas sekedar hadir hatinya serta Allah Ta'ala di dalam sembahyang itu. Tadi belang bertamu Tuhan, melihatnya ini ada jadi tamu tapi kada bertamuan dulu orangnya, kada melihat. Ini melihat lawan zat Allah sekedar khusyuk dan hadirnya hamba itu di dalam sembahyang. Itulah kadarnya, berapa lawasnya hadir hatinya di dalam sembahyang atau khusyuknya, itulah kadar hamba itu melihat zat Allah di dalam surga. Seperti bahwa duduk hadir hamba itu bagi Tuhannya di dalam surga itu adalah ia atas kadar perbuatannya itu bagi yang diwajibkan atasnya dan yang disunatkan baginya, dan sekira-kira meninggalkan ia akan yang diharamkan baginya dan meninggalkan ia akan yang dimakruhkan di dalam dunia itu. Seperti bahwa duduk hadir hamba Allah bagi Tuhannya di dalam memperbuat yang mubah itu dengan sekira-kira niatnya di dalamnya itu. Jikalau memandang hamba Allah itu dengan mata hatinya akan Tuhannya atau mandang akan nabinya yang punya syariat itu dalam berbuat yang mubah dan tiada lupa akan Tuhannya dan nabinya dalam berbuat yang mubah dan tiada lupa hamba Allah itu disaya adalah hukum segala yang mubah itu seperti segala hukum perbuatan yang sunnah. Jadi gawian yang mubah kalau inya bujur niatnya, bagus niatnya, menjadi bapahala sunat, maka hadir ia beserta Tuhannya dalam surga itu seperti hadir hatinya serta segala perbuatan yang sunat itu. Dan jikalau terdinding ia daripada syuhud akan yang demikian itu, daripada memandang yang demikian itu, padahal ia berbuat akan segala yang mubah itu serta lalai ia akan Tuhannya dan serta lalai ia akan nabinya, maka tiada baginya bahagian daripada hadir serta Tuhannya dalam surga seperti yang kami sebutkan ini. Syahdan ketahui olehmu hai segala orang yang i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah, yang mereka itu ahli sufi yang dibangsakan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, daripada pengikut akidah Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, bahwasanya mereka itu melihat akan Tuhan dalam surga dengan mata kepalanya dengan yang layak bagi ketuhanannya, yang tiada seumpama itu bagi segala yang baharu ini. Jadi hamba itu melihat Allah dengan mata kepala, dengan mata ini di dalam surga. Dan demikian lagi ziarah hamba Allah yang di dalam surga akan Tuhannya itu bagi segala yang layak bagi ketuhanannya. Dan demikian lagi makna seperdudukan dengan Tuhannya itu, maka itu seperdudukan yang layak bagi ketuhanannya itu yang tiada dapat diumpamakan akan dia, karena pekerjaan yang di dalam akhirat itu menyalahi akan segala pekerjaan yang di dalam dunia ini. Seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya aku sedia bagi hambaku yang saleh-saleh akan beberapa nikmat di dalam surga itu yang tiada pernah dilihat oleh mata dalam dunia, dan tiada pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah dicipta oleh hati manusia. Dan lagi firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada mengumpamai akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu, dan ia itu yang mendengar dan yang melihat.
Dan adalah sebesar-besar nikmat yang di dalam surga itu, yaitu melihat akan zat Allah Ta'ala yang tinggi, yang tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu yang baru ini. Dan adalah tajalli Allah Ta'ala akan hambanya di dalam akhirat itu dengan sekira-kira ma'rifat hamba Allah akan Allah Ta'ala di dalam dunia ini, dan sekira-kira ibadatnya yang soleh di dalam dunia ini, dan sekira-kira syuhudnya, pandang hatinya akan Allah di dalam dunia ini, dan sekira-kira hadir hatinya serta Allah di dalam dunia ini, dan sekira-kira membanyakkan zikrullah di dalam dunia itu, seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, ana jalisu man dzakarani, adalah aku sekedudukan akan orang yang menyebut akan daku. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma wahisu yadhkuruni, adalah aku pada dhon, pada sangkaan hamba aku dengan daku, dan adalah aku sekira-kira ia menyebut akan daku. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, man lam yarani wa lazima ismi fa inna ismi lam yufariqni, barang siapa tiada melihatkan akan daku, hendaklah ia melazimkan menyebut akan namaku. Kita di dunia kadang kalau melihat Tuhan, kayak apa caranya? Rancak menyebut nama Allah. Melihat Tuhan kadang kala rancak menyebut dan mengingat nama Allah. Maka bahwasanya namaku itu tiada bercerai dengan daku. Namaku Allah, jar Tuhannya, kada berpisah lawan zatku. Siapa mengingat namaku, berartinya mengingat wujudku. Nah itu. Jadi kada usah kita abut-abut. Jangan sampai mengenal nama, kada tahu lawan ampunnya nama. Ya Allah. Siapa menyembah nama, kada tahu lawan ampunnya nama, maka orang itu penyembah nama. Adalah man abadal asma dunal makna bahwa abdul makna atau bahwa kafirun. Maksud nang orang menyebut atau menyembah nama, kada tahu lawan ampunnya nama itu orang yang tidak kenal dengan Allah. Jadi makom kita. Maka di dalam kitab-kitab ma'rifat, di dalam kitab seperti kitab amal ma'rifat, seperti kitab Durun Nafis, batas kita hamba ini 3: tauhidul asma atau ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, tauhidul af'al atau ma'rifatul af'al, mentauhidkan af'al Allah, mengenal akan perbuatan Allah. Kemudian tauhidul asma atau ma'rifatul asma, mentauhidkan nama dan mengenal nama Allah. Kemudian tauhidus sifat, mentauhidkan sifat Allah atau ma'rifatus sifat. Dalam kata yang lain, makna tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma, ma'rifatus sifat. Adapun tauhiduz zat, maqam ma'rifatuz zat Allah dalam dunia ini khusus bagi maqam Nabi Muhammad. Nang lain kada kawan. Ya. Jadi kan usah kita nambah abu-abu mencari Tuhan, apa yang dicari? Kada ada umpamanya, nang kada ada seumpamanya jangan dicari. Nang kita penting, nang kita cari jalan menuju Allah tuh lurung mana kaita. Tuhannya kada ada kawa mengenal zat yang bernama Allah di dunia hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Jalan yang paling mudah untuk mengenal Allah, kenal Nabi Muhammad. Situ jalannya. Mau mencari Tuhan, kada ketahuan. Karena makom kita hanya sifat situ saja. Makom tauhiduz zat, makom kedudukan Nabi Muhammad, dan juga wali-wali nang makomnya di bawah qaddam Nabi Muhammad. Kata-kata kitab tuh kayak itu. Dalam kitab tahu apa? Dalam kitab amal ma'rifat kah? Dalam kitab Durun Nafis kah itu? Makomnya
makam Nabi Muhammad, mengenal zat Allah, makam Nabi Muhammad, dan para anbiya, para aulia yang makamnya di bawah qaddam. Qaddam itu bawah kaki Nabi Muhammad, seperti wali-wali kutub, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan wali-wali kutub yang lainnya. Maka nang sanggup, nah ini kita jalan situ, jalan mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad itu paling nyaman, paling mudah, paling cepat, nah paling selamat, paling afdal, paling nyaman, paling mudah, paling selamat, paling cepat, paling afdal. Ini jalan Nabi Muhammad untuk mengenal Allah. Kalau nang jalan yang lain tidak ada jaminan, tidak ada garansi dari Allah. Wa anna hada sirati mustaqiman. Ini Al-Quran mengatakan, wa anna hada sirati mustaqiman. Wa anna, dan inilah, anna litakid, dan sesungguhnya inilah, hada isyarat lil qarib, hada ini HP, berarti ada yang ditunjuk. Ini gelas, ini kamera umpama, ini air minum, ada yang ditunjuk. Dan ini itu adanya nampak, kalau itu jauh. Isyarat lil ba'id, itu bisa terjadi, bisa ada, bisa iya, bisa lain. Itu kayak si anu aja, sekalinya banyak lain. Tapi kalau ini nampak, dia nunjuk, ini guru umpama, ini Pak Haji Mardiwan, jelas dekat, karena mungkin salah. Tapi kalau jauh bisa salah kita. Maka inilah siroti, jalanku. Maksudnya jalan nang menuju aku yang lurus, nang kada belok-belok, nang jalannya jalan tol. Nah bahasa kita tuh kan jalan tol tuh jalan cepat sampainya, kada macet jalannya. Siapa? Ada isyarat kepada Nabi Muhammad. Jadi paling cepat kan bisa mencari Tuhan, kita cukup mengenal Allah dengan mengenal af'al, asma, dan sifat Allah. Mengenal zat Allah ada sanggup. Sudah dinyatakan satu-satunya yang sanggup mengenal Allah dalam dunia, melihat Allah dengan mata kepala dalam dunia adalah Nabi Muhammad. Nah, amun nang supaya nyaman bertemu Tuhan pasti sampai umpat lawan Nabi Muhammad, minta bawa lawan Nabi Muhammad, umpat lawan Sidi, itu aja sudah pasti sampai itu. Encak kita contohkan. Jadi banyak kok ingin mencari-cari Tuhan, kepentingannya ada sembahyang, kepentingannya ada puasa, tarai sembahyang, kepentingan mencari Tuhan, ini nang jadi Tuhan, banyak kok ini. Sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, mun masih sembahyang masih jadi hamba. Makhumnya apabila inya kada sembahyang jadi Tuhan lainnya. Jadi hantu Tuhan tuh. Hati-hati ini. Nang kurang minta maaf, ajaran nang kada sembahyang itu siapa diumpati? Iblis itu bertuhan tapi kada Nabi. Hati-hati. Padahal iblis itu masya Allah, arti bertuhan itu taat benar lawan Tuhan. Diperintah Tuhan sujud lawan Adam. Nah maksudnya bertuhan inya tapi kada Nabi. Bahasa kita ini. Harus sobat Nabi Muhammad punya lambat sampai. Saya pada lambat sampai. Pasti sampai. Garansi dari Allah. Inilah jalan yang menuju aku yang pasti sampai. Fattabi'u, umpati kan masih sampai lawan aku. Wala tattabi'us subula, jangan umpati jalan-jalan yang lain yang menyimpang daripada jalan Nabi Muhammad. Fatafarraqa bikum an sabili, maka jalan itu menyesatkan kalian menuju Allah. Nah, ada jalan kan akan sembahyang apa yang dicari? Nyata sasat sudah belum balik. Kemana aja ulun bawa? Nyata sasat apabila ada ajaran yang meninggalkan syariat. Kemana aja mencari dalil? Quran, hadis.
Siapa bilang wali-wali itu ada sembahyang sendiri? Wali Allah ada sembahyang, kecuali wali yang majjub. Karena wali ummati itu khusus. Syekh Abdul Hamid Abuluh nang ini banyak orang nang mengatasnamakan ajaran-ajaran ketuhanan, mengatasnamakan ajaran Syekh Abdul Hamid Abuluh. Sidin di dalam banyu waktu dihukum oleh kerajaan karena dianggap ajarannya ini menyesatkan orang awam, membahayakan orang awam, akhirnya Sidin dihukum dengan macam-macam hukuman. Pukul, ditimpas tahan, ditembak tahan, direndam di banyu ada kematian. Jadi mun orang bakabutuhan tuh rendam di banyu aja sejam udah sebelah lawas. Rendam di banyu. Direndam di banyu Sidin kada matian. Coba kita baca manaqib beliau. Coba kita hadir waktu haul beliau dibacakan manaqib. Jangan kisah ujar karena jelas. Direndam di banyu. Di dalam banyu Syekh Abdul Hamid Abuluh sembahyang. Siapa dah ada sembahyang sendiri? Padahal Sidin ini sudah maqam wahdatul wujud. Tidak ada Abdul Hamid yang ada Allah, tidak ada Allah yang ada Abdul Hamid. Maqam fana dan maqam baqa. Ini orang panah tuh kayak apa tahu kita. Panah itu kada kau diulah-ulah. Panah itu pemberian Allah. Dengan sebab orang ini menjalani jalan tarekat yang diajarkan, yang ditalkinkan oleh gurunya. Orang tuh dapat jazbah, dapat panah. Dikira nengaran panah itu limbahnya nang inya bepajam, hilang diri aku, nang ada Tuhan kada itu mah hayal ngarannya. Panah kada kau diulah-ulah. Ada orang nang panah seperti Sayyidina Ustaz Al-A'zam Al-Fadhil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sidin dalam keadaan jazab sebulan sampai 40 hari kada makan kada minum sesuap nasi dan setitik air. Kada mati Sidin, sigar aja. Logikanya kalau kita kada makan, kada minum selama 40 hari, otomatis uyuh, otomatis awak berkurus ni kada. Belamak awak ya, Bapak. Makan apa? Makan Allah aja. Itu orang panah. Kawalah diulah-ulah kada makan 40 hari. Puasa aja kita kayak berpuasa. Karena kau diulah-ulah gitu. Pian anak menuruti Sidin umpama 40 hari, cobakan aja. Mah timbulan doang penyakit macam-macam. 40 hari bayangkan. Kemudian salah seorang wali lagi, murid Habib Ali pengarang Maulid Sentut Doror. Rancak sudah kita kisahkan. Beliau panah, jazbah. Tatkala beliau sembahyang tasyahud akhir, tahiyatul barakat. Ini tasyahud akhir nih, anak salam aja lagi. 40 hari ada salam sini. Ada senggarakan 40 hari kaulah diulah-ulah. Kita sewikum nyamuk aja ngikut abut sudah. Apalagi 40 hari sembahyang tasyahud akhir ada senggarakan. Tapi hidup kadang mati kadang napas keluar. Apa saja cuma harus senggarakan saking khusyuknya dalam sholat dan merasakan jazbah. Datang keluarga, coba biar bersenggarakan sembahyang, hidup aja, napas keluar masuk aja. Ada di antara murid Sidin yang datang lalu diazankan di telinga beliau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dilihat sini banyak orang terkumpul keluarga. Nampak ikan di sini. Pian pun tasyahud akhir, sholat tasyahud akhir 40 hari. Jadi Sidin aku rasa satu umat lah. Kau lagi ulah-ulah. Dah kawat. Pemahaman orang panah itu tujibul badan. Ini banyak. Ini kata-kata orang panah biasa gitu.
Tujibul badan, hancur awak nang ada hati. Hilangkan awak, ada hati. Tujibul qalb, hancur hati nang ada roh. Tujibul ruh, hancur ruh kada ada ruh nang ada nur. Hancur nur kada ada nur jadi aku, ujar Tuhan. Tujibul badan soral qalbu, tujibul qalbu soral ruh, tujibul ruh soral nur, tujibul nur, nur hancur jadi undang, ujar Tuhan. Buktinya Allah Ta'ala bertajalli lawan sidin. Syekh Abdul Hamid Abuluk di dalam banyu dirandam kada mati. Terandam Tuhan bener ay? Tuhan bertajalli di situ. Allah Ta'ala bertajalli, bukan hamba nambah kadang kita bilang aku Tuhan tapi nafsu. Kalau orang nafsu wali-wali, aku Allah, aku zat, aku macam-macam. Itu sidin dasar zaut. Dasar memang dapat zaut itu sampai ke makom itu. Nang kita nang kada sampai nang ini kisahnya aja. Kisah sampai padahal dia berjalan je balong. Contoh lah, ulun berkisah Mekah. Berkisah Mekah. Ulun datang ke Mekah, bahaji atau umroh, balik ke kampung, berkisah Mekah wajar. Karena ulun suah ke sana melihat Baitullah, tawaf, ngucup Hajar Aswad, sa'i, tahu lawan hijin Ismail, nang disimpet samping ini rukun Yamani, ini rukun Iraki, ini rukun Syami, ini rukun Hajar Aswad. Di sini ada umpama makam Ibrahim, ini multazam. Nyaman berkisah. Ulun berkisah tu tadi, umpama berkisah ini Hajar Aswad, terbayang waktu mengucup Hajar Aswad. Oh ini makam Ibrahim, terbayang sholat di makam Ibrahim. Tahu benar? Lalu ada ulun berkisah, lalu pian balik ke rumah mengisahkan kisah ulun. Kenapa kisahnya tuh? Mengisahkan kisah orang. Sampai kayak kadang-kadang nang hajinya kan lebih kisahkan sendiri. Aku sini telah bisa berkisah, cuman aku suah ke sana, misalkan garis besar aja. Nang kada sudah pak haji, cuman pintar bapak pander, harap pandernya. Ujar orang pak haji, suah lebih kada apa aku ya mendengar kisah orang tener ramai. Nang berkisah tadi sampai ke sana. Banyak mengaji Tuhan nih gitu. Dan Jepang ya, Allah si kuman Jepang sudah aku nih. Sasat nyata sudah. Maka semalam kita baca kitab apa? Tuhfatur Raghibin min asbabi riddatil murtadin. Tuhfatur Raghibin yang dikarang oleh Datuk Kalampayan, beliau mewanti-wanti karena dulu macam-macam sudah ajaran. Ajaran 672 golongan yang sesat ujar Nabi, nanti umatku setelah aku berpecah belah menjadi 73. Sebagaimana Bani Israel berpecah belah, berfirqah-firqah, bergolong-golongan 73. Wasatapriqu ummati, dan umatku pun akan berpecah belah menjadi 73. Kulluhum 72 sasat, satu yang selamat. Nah, nang satunya nih akidahnya nang kayak apa? Dijelaskan oleh Datuk Kalampayan. Amun kada tahun itu kalu-kalu terbuat di antara nang 72. Di antara yang kita ingat pernah kita baca. Ulun beberapa kali di sini dulu kita pernah baca. Di lokasi 2 hatam ulun baca. Kemudian di rumah ulun membaca ibu-ibu. Kemudian di majelis ulun baca karena pesan daripada almarhum Guru Isat Z, bacakan kita dulu pemerijuan. Bacakan kitab ini di kampung-kampung supaya orang kampung tahu nang mana ajaran nang bujur, nang mana nang salah. Jadi kita pun kada tahu salah, terujuk kan. Tapi amun sawi, jangan jalan di sini kumpul. Jangan jalan sini, jalannya rusak. Pagat misalnya jembatannya. Nah, menghantar jalan dulu ke sana, jalan di sini nah. Supaya kita selamat sampai ke tujuan. Kalau kita kada tahu, ranjah terus. Sekalinya sasat.
Nah banyak kayak itu. Kenapa? Karena ulun dulu pernah juga kayak itu. Duduk umpat dangarakan harus terasa terkaji ajaran sesat. Di antaranya pernah dulu duduk. Karena kan pemerintah belajar, ada orang belajar malam-malam tua-tua tentang malam duduk umpat dangarakan. Karena kita ada misi dasar ilmu syariat tarekat hakikat. Nang dilajarkan ma'rifat, hendak belajar ma'rifat. Sekali dikisahkan rasa lain lah kayak itu. Di antaranya banyak kayak itu. Amun melepas sembahyang ada bang. Melepas sembahyang itu ada. Cuman Allahu Akbar kurang maghrib. Duduk kayak cuma tawajuh. Ujar hati sembahyang, ujar hati kada. Kayak itu. Artinya asih hati. Amun hati dia hati sembahyang, punya hati kada, berarti Allah Ta'ala kada waktu itu kada hendak kita sembah. Ujar baju luput banar ini. Nah, suah itu tak. Tapi karena kita berisi dasar, oh ini salah nih. Ada di tengah kawan lulus pondok tahun 4 ini sampai ini kenapa lagi dicabut harap pembeban dia. Kada mau balik lagi sudah tahun 4 pengajaran tadi sembahyang itu dulu nikah mengaji sekolah berapa tahun 7 tahun 8 tahun gara-gara umpat lawan ajaran nang nyeleneh umpat nang mana nih kan ambil uyuhnya pas sekolah kada jer ini kada berkitapan ya ini kitab mubin ini dia kitab mubin mengapa masih berkitab Quran bahadis itu masih kulit astagfirullahaladzim Quran dibadakannya kulit. Sedangkan sumber ilmu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Setiap apapun yang tidak ada dasarnya dengan Quran dan hadis, kita tambahi ulang ijma ulama dan kias itu mardud ditolak. Siapa yang diobati? Hatta gurunya bisa terabang. Karena ulun pernah dulu juga gara-garanya nih itu nang tahu umpat bahari itu gurunya nih sakti. Bekal aja kisah ilmu tauhid sendiri tidak ada yang memberi bekas apapun di dalam dunia termasuk lading, termasuk api. Nah, begang-begang manusia bahari obor kalau ada dalam obor ada dalam pun ini. Lu ingat tuh. Nah, obor nang dari paling itu kan loh. Nah, begang-begang sini. Wani di kamu sini menggama. Oh, kedua ini juga nyata busang tuh belum nih. Berarti kamu masih ada apa-apa lagi nah, enggak. Lading nah bulu kalau meringkas sekalinya selidik demi selidik nah jurun sasat sekalinya sini bisi amalan tahan api bisi amalan tahan lading waninya enak itu tapi akhir hayatnya sebelum sini meninggal taubat juga sini julun nangka itu bukan ajaran Rasulullah tahan api, tahan timpa seberapa ikum daripada sahabat berapa banyak sahabat yang meninggal ada di antara Nabi Zakaria meninggal waktu Sidim bersembunyi di pohon ditatak artinya mati dalam keadaan lawan gagazi Sidim bersembunyi di pohon ujian iblis itu nah dan bijakannya bertahan di tatak orang mati dalam keadaan tersayang. Ayo sahabat Nabi Sayyidina Ali jagal, Sayyidina Umar jagal, mati, itu dibunuh. Ayo, Sayyidina Ali itu pun waktu Sayyidina sholat. Waktu sholat Sayyidina Ali tak ditikam, jangan ada sembahyang tahan Sayyidina. Tetap meninggal. Kenapa mereka mati dalam keadaan mati syahid? Maka ulun teringat ada ceramah Habib Rizik, ada orang anak 4 FPI, beb ulun ini minta amalan ajian supaya tahan tembak, supaya tahan tungking, supaya tahan sensor. Mau nikam tahan sini berbila lagi kemana mati syahid. Sedangkan mati syahid itu diangan-angankan oleh para sahabat Nabi Baik. Kam tahan tembak, bila kemana mati syahid. Sedangkan mati syahid itu mati yang mulia di sisi Allah. Jadi minta maaf ulun banyak amalan-amalan itu. Bahari amalan berhilang
amalan gancang, amalan tahan api, amalan tahan peluru. Ada kenapa ada di sini? Ulun lengkap di sini, catatan masih ada. Mendengar naga itu bah ulun lapah bah amal. Dengar jarang bagus kumpul. Nah, ulun misi sudah mengamalkan sudah beberapa hari. Nang amalan cempedeh kemarin. Jauh manusia gini kan. Teng ya nang situ babalar. Jauh-jauh ini ya. Ini jadi apa? Jadi cemeti Sayyidina Ali. Ulun musuh tuh kayak gimana? Tahun gini ya. Dari sana tuh kena. Sempat mamalkan. Nang hendak bahilang sempat mamalkan. Nang supaya gancang amalan datu landak sempat mamalkan. Pas pengajian di Songpol tahun 2005. Duduk di bawah pohon. Oh, pondokan di sini. Nyawa jangan hendak begancang-gancang lah, jangan hendak bahilang lah. Amun nyawa mengaji gancang, nyawa hendak uyuh di sini. Bahan kan suruh orang nyawa jangan hendak mengaji nang hilang. Ada rezekian di sini. Sini kalau coba-coba aja. Pas orang besar orang di sini nyawa hilang, ada juga orang nyawa. Nah, itu bahasanya tuh. Jangan di sini mengaji nang itu udah kadar itu. Udah kadar itu. Itu mengaji nang kakak itu sih dia mau ulah sombong takut akan guru aja guru tuh lagi nang mengajarkan tapi tengah guru juga nang mengajarkan ilmu itu guru juga. Cuma kenapa guru kita menangati? Karena kita ini tauhidnya belum kuat, belum mantap. Sakti tak akui seorang nang jaga kan ingat lawan Allah. Tahan timpas orang kalau udah tahan udah jadi Firaun namanya sendiri ya apa jadi iblis namanya sendiri sombong. Sedangkan satu darah ada sifat sombong di hati karena masuk surga. Ada amalkan lagi catatannya masih ada kenangan mengambil ijazah dengan guru ini tanggal ini jam ini sampai tahun ini ada catatannya. Mengaji bilang mencari hari sehari nang di atas langit. Kita ini hari 7 aja kalau seminggu ada hari nang sebuting nang kada tahu hari nubuhan di atas langit buat malaikat. Bersembunyi di situ. Tak kaji juga. Sudahnya ajian apa? Bilangan bajau kan? Nah iya juga tuh. Bilangan bajau. Nah, jadi kada masanya nang apa juga tahan api itu, tahan tembak tuan itu tes beri tembakan seping peluru nang biasa aja dulu nang meriang di hadapan situ buntan hadapan berbunyi ke atas hadapan situ buntan ke atas keluar pelurunya. Amalannya ini amalannya sedikit intal apa nasi subuh bangun gurih nasi digumpal ini ada bang dimakan diuntak 40 hari ini tuh amalan tahan tembak mana gini kan mana ya bacaannya on hakim hendak ke dia berhilang hari sampai pulang dilajari amalan awak pecah 4 ada lu bisa pecah 4 sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali cuman amalannya tebarapang sedikit kau pecah 4 ada lampahannya Abu Bakar Umar Utsman Ali tawajjah isyita bainaka mansur nang Allah wa ta'ala syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kalau kita hendak turun tuh jajak 4 kali diturun watun Abu Bakar Umar Utsman Ali. Tapi bini harus tempat diopang itu. Untuk apa sih dia? Mau nasi ikung aja kan sanggup. Karena kekuatan 4 orang laki-laki ada pada dirinya. Ini kisah yang ini nah kisah yang ini tadi nggak pada ke situ. Nah kisah nang orang nang jadi Tuhan tadi. Nah ini sih ini jelas firman Allah dalam hadits qudsi.
karena namaku tiada bercerai dengan aku. Al ismu huwa ainul musamma. Ismu nama itu adalah ain yang dinamai, ain urangnya. Lain nama kita, sebut nama Allah. Tapi kalau nama Allah itu ainul musamma. Kan kita belajar tauhid. Lain orang menyebut Allah tapi orangnya non muslim, nah itu nang kesambat ngaran karena ini kan meyakini Allah. Ini kawan di garis bawah ini dalil man lam yarani walazima ismi fa inna ismi lam yufariqni. Siapa tiada melihat akan daku hendaklah ia melazimkan menyebut akan namaku. Nah adab orang menyebut Allah, orang belajar dari Allah, Allah, Allah. Bayangkan mata kita di nama Allah, Allah. Waktu menyebut Allah apa? Jangan muntung aja menyebut, otak hati kosong. Allah, Allah, nama Allah. Nah, mesrakan seluruh Allah. Syaratkan itu. Ada cara maksudnya. Kalau kita baca Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, nah apa? Artikan apa arti Allah? Apa arti hu? Ada zikir hu. Ini luar biasa sini. Ini kawan di apa namanya hadis kursi. Ini bukan apa? Bukan Quran tapi hadis kursi. Menyebut nama Allah dalam sehari semalam sekian. Awak mesrakan di awak, andak di awak kita. Allah alif lam lam ha. Alif di mana? Lam pertama, lam kedua, hu andak. Amalkan itu sekian apa namanya kali, tapi di dalam zikir sambil membayangkan maknanya, membayangkan di mata akan kalimah Allah mesra kepada seluruh alam. Nah itu amalan yang bisa tahan tungki, tahan apa, tahan cucul, tahan apa itu. Ada sembarangan, kada kita lima baca kada ulun bahani belajar kayak apa guru caranya kayak itu. Sama kita tuh berzikir, baca sholawat kan. Nah biasa diamalkan malam Jumat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbah. Asal baca aja, ya kadang mau manjur. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbah. Qala tilati adritni salatu 1000 kali malam Jumat. Pasti orang itu kada berapa kali mengamalkan, kada sampai seminggu bertemu Nabi. Mun asal baca ada mau. Salatu wassalamu alaihi wasallam. Ada kaifiatnya, duduknya, caranya ada. Caranya tuh duduknya kada sembarangan duduk. Khud biyadi, kayak apa? Khud biyadi, kacak, ambil tangan ulun ya Rasulullah. Qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Khud biyadi. Nah khud biyadi itu kayak apa? Menaca asal baca, ya asal baca apa? Kan dapat. Jika bahasa kita mengamalkan asal baca tadi setahun, 2 tahun, 10 tahun bisa ada manjur. Tapi kalau orang tahu kaifiatnya, caranya, duduknya, yang tercepat pada asal baca tadi. Kayak kita tarikat sama niat kan ada caranya, duduknya kayak apa? Nah, hari gini tangan nangka ini dia membaca tangan sambil tasbih nangin sebutin. Duduknya kayak apa? Ada kaifiatnya. Karena sembarangan tuh. Asal baca tuh ya apa aja bahasa kita tuh terlambat, ibarat obat tuh khasiatnya tuh terlambat sedikit. Karena kada dengan resep dokter nang ahlinya muncul-muncul. Dan lagi firman Allah Ta'ala fadkuruni adzkurkum. Ulun kalau sudah mengenai negara ini, nah misalkan kita baca kitab tuh lah.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, fadkuruni adkurkum, sebut olehmu akan aku niscaya aku sebut akan kamu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, waladzikrullahi akbar, dan sesungguhnya ibadah menyebut Allah Ta'ala itu sebesar-besar ibadah akan Allah Ta'ala. Lagi mentafsirkan Abu Darda dan Ikrimah akan firman Allah Ta'ala, inna dzikrallah lakum akbar min dzikrikum iya, bahwasanya sebut Allah Ta'ala bagi kamu yaitu terlebih besar iya daripada sebut kamu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Khatimatul kitab, ini satu kesudahan kitab, pembicaraan yang terakhir daripada kitab ini. Nah, alhamdulillah kita ini para tamat sudah, khatam sudah juz 4 kitab Syiarus Salikin. Ulun belajar di Martapura Syiarus Salikin juz 1 lawan juz 3. 5 tahun di Martapura kada khatam. 5 tahun belajar juz 1 kada khatam, juz 3 kada khatam. Kita alhamdulillah kawa khatam, nah parak lagi mudahan panjang umur kawa khatam luar biasa kitabnya. Sompol hari belajar sumat juz 3. Sompol baca kitab tapi juz 3. Ini intisari kitab Ihya Ulumuddin. Intisari kitab Mursyidul Amin fi Mukhtasari Ihya Ulumuddin. Nah, lalu diterjemahkan oleh Syekh Abdul Somad Palembang ke dalam bahasa Melayu yaitu Syiarus Salikin. Beliau tambahi dari faedah kaidah-kaidah yang beliau ambil daripada guru Sidin Syekh Salman Al-Madani. Maka di sini ada, semalam sudah kita lewati tentang ikhtisar intisari, keringkasan tarekah samaniyah. Ada kitabnya khusus masalah tarekat samaniyah itu. Kitabnya beberapa buting, tapi yang bahasa kita khusus membahas tentang orang-orang yang mengikuti tarekah samaniyah, bujur-bujur masuk ke dalam tarekah samaniyah. Karena kita ini 4 tarekah samaniyah amalannya aja, dzikir hasanatnya aja, bukan darajat. Nah, hasanat ini untuk, karena tarekat itu ada hasanat, ada darajat. Kalau hasanat boleh 1.000.000 orang ditalkin, gak masalah. Tapi kalau darajat khusus, di antara yang umum ada khusus. Kita umum bahari berapa puluh ribu, mungkin jutaan yang ngambil tarekat samaniyah. Nah, di antara yang umum banyak itu ada yang khusus, nang dipilih orangnya oleh beliau guru kita. Artinya masuk ke dalam tarekat samaniyah tadi secara khusus dengan dzikir darajat dan langsung dengan suluk-suluknya, khalwatnya ditarbiyah oleh guru mursyidnya atau guru kita khusus tuh. Kada banyak nih tuh kali hitungan jari nih tuh. Cuman kita umum tuh ini untung sudah kita buat di dalam kapal jukung saya senang untuk menuju Allah. Nah itu tarekat tuh. Kita membuat nih samaniyah, umpama samaniyah nih sidin wasil kepada Allah dengan tarekah ini. Kita nih anak wasil membuat di jukung sidin nak membawanya, nah maksudnya kayak itu. Dengan wasilah guru-guru kita. Guru kita dari guru Bangil daripada guru Sidin Syekh Ali bin Abdul Al-Banjari, dari Syekh Jainuddin Sumbawa, dari Sumbawa dari Syekh Nawawi Bantan dari Syekh Syihabuddin dari ayahnya Dato' Kalampayan dari Syekh Salman Madani. Syihabuddin ini salah satu anak Dato' Kalampayan nang umurnya panjang, 140 lebih sidin meninggal. Kalau Dato' Kalampayan 105. Kalau Syihabuddin menurut diantara cucu salah satu keturunan beliau itu umur Syihabuddin ini antara 40 sampai 45, 140-145. Karena beliau melihat tulisan Syekh Syihabuddin belajar kepada gurunya Syekh Ahmad Marzuki. Syekh Ahmad Marzuki ini pengarang Aqidatul Awam. Itu tahunnya beliau tahqiq belajar daripada gurunya tahunnya sekian. Nah, catatan ini ada di antara cucu beliau, anak cucu beliau, keturunan beliau. Dan sidin waktu belajar itu sampai tahun sekarang ini sudah 125 tahun, 100 lawi.
Kada mungkin umur sidin waktu belajar itu umur 10 tahun. Tulisan bagus. Berarti anggap umur sidin di waktu di Mekah itu 20 tahun. Itu minimal 15 atau 20 tahun. Kalau 15 berarti umur sidin sampai wafat 140. Kalau umur 20 tahun berarti 145. Syihabuddin ini makomnya di Riau, Pulau Penyengat. Nah, karena waktu itu kerajaan Riau minta untuk diantara kepada pihak kerajaan, diantara itu penasehatnya di kerajaan adalah Datuk Lampaian, untuk dikirim salah seorang pendakwah untuk membawa ngajarkan Islam. Dikirimlah oleh Datuk Lampaian anak sidin yang bernama Syihabuddin. Syihabuddin ini punya anak namanya Syekh Muhammad Thahir. Syekh Muhammad Thahir punya anak yaitu Syekh Ismail. Ismail punya anak siapa? Datuk Ahmad Mukni. Guru Mukni Kuitan Guru Bahid. Nah, ini ya Ahmad Bahid, Muhammad Bahid bin Ahmad Mukni bin Ismail bin Thahir, Muhammad Thahir bin Syihabuddin bin Datuk Lampaian. 6. Guru Bahid bin Ahmad Mukni nang dikesahkan guru Ahmad Mukni itu Abah Ahmad Negara. Itu ada videonya dikirim. Belum dapat videonya dikirim oleh adik guru Bahid. Jadi jar guru Padang anu itu nangai Abah Ahmad tuh iya juga nangai, iya juga kata-katanya kayak itu. Jadi jar guru iya juga apa artinya orang makom minal auliya juga. Beliau murid Syed Amin Qutbi. Bahkan Syed Amin Qutbi mengatakan kepada beliau, ya akhi, ikam saudaraku. Ada ulit catatannya tuh. Ahmad Mukni, kemudian bin Ismail, bin Muhammad Thahir, nama kubah di negara, bin Syihabuddin bin Datuk Lampaian. 6. Kenapa julun pian jadi parah kalau Datuk Lampaian? Karena jadi Syihabuddin umur beliau 140 wafat, maka itu jadi parah. Orang bahari umur 140 kau aja bini anum masih na anum bini 140 mana gimana 100 tuh masih aja kau umur bini 16 tahun dan mau anakan aja mun kita sudah Tuhan kan kecuali nang hanyar masanya kira-kira. Nah itu ulun bertakun kenapa dia ini parah, sedangkan abang guru 9, guru Bangil 9, guru Saman Mulia 8. Kenapa pian parah? Oh, sekalinya Syihabuddin ini umurnya 140-145 wafatnya. Maka itu beliau di wafat makomnya di Pulau Penyengat. Nah di situ supaya kita tahu. Kalau guru kita kan 9, guru kita sampai ke Datuk Lampaian. Guru Bangil 9, guru Saman 8. Nah, biasanya guru Banjar Indah berapa? Kita tahu lah biasanya 6 ke 7 6 juga enggak salah. Artinya nasabnya. Nah, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pembacaan kitab ini. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan iman diajarkan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu dalam keadaan mati syahid dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asar. Hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.